Today? Fine. I'm fine too, thank you. Oke, friends, untuk pagi hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam, ya. Tolong untuk speakernya yang masih aktif di mute dulu agar suaranya fokus ke semua, ya. Oke, di mute dulu semua. Mutiara, di mute dulu untuk speakernya. Oke, terima kasih semua. Oke. Kita akan mulai untuk Zoom kita pendidikan agama Islam pada pagi hari ini, ya. Walaupun yang bergabung hanya sebagian, masih sebagian. Nanti sambil nunggu temennya, kita akan mulai untuk Zoom kita pada pagi hari ini, ya. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu, ya. Sikap siap, sikap bagus, duduk yang rapi, duduk yang tenang. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita doakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Are you ready, friends? 1 2 3 4 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Anak-anak sekalian, kalian sekarang sudah kelas berapa? Kelas 2. Oke, berarti kalau udah kelas 2 kalian sudah punya adik kelas, yaitu adik kelas 1. Kalian sudah menjadi kakak, ya. Sudah menjadi kakak. Kalau sudah menjadi kakak harus bisa memberikan contoh kepada adik-adiknya, yaitu kelas 1. Jadi kalian harus lebih rajin, lebih giat, ya, di kelas 2 ini. Materinya pasti akan lebih lebih sulit daripada kelas 1. Maka kalian harus rajin belajar dan tetap semangat. Oke. Sebelum kita mulai, kalian siapkan dulu bukunya. Bukunya kita pakai yang ini saja, ya. Ya, tahun ini kita hanya pakai buku paket saja. Nah, tidak ada LKS-nya, ya. Hanya buku paket saja. Tidak ada LKS-nya. Oke. Semua sudah disiapkan untuk bukunya. Oke. Kita akan mulai untuk pendidikan agama Islam, ya. Yaitu kita buka halaman pelajaran pertama, ya. Kalian buka judulnya di halaman pertama ini, ya. Ada gambar seorang anak perempuan dan juga itu menurut kalian siapa? Gurunya, ibunya, atau siapa? Kalau menurut kalian itu? Ibunya. Ibunya. Ya, kita baca, ya. Mela anak muslimah yang baik. Ia jujur dan sangat menyayangi kedua orang tuanya. Ia rajin beribadah dan rajin membaca. Ia senang membaca kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia ingin meneladani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang jujur, terpercaya dan penyayang. Ya, itu ada anak yang dia itu namanya Mela. Namanya siapa? Mela. Mela itu dia rajin membaca, rajin beribadah. Waktunya sholat dia sholat, waktunya ngaji dia ngaji,
waktunya tidur dia tidur, waktunya makan dia makan, waktunya belajar dia belajar. Berarti Mela ini anak yang good, ya, anak yang baik, anak yang bagus, anak yang rajin. Nah, Mela ini suka membaca kisah keteladanan, yaitu Nabi siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalian tahu nggak siapa Nabi Muhammad itu? Nabi Muhammad itu siapa tuh, friends? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah. Kok Allah? Utusan Allah, ya, utusan Allah, ya. Bukan Allah. Kalau Allah itu Tuhan kita. Kalau Nabi Muhammad itu utusan Allah, ya, kekasih Allah, utusan Allah yang terakhir, ya, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau teladan yang paling utama bagi kita semua adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita buka halaman selanjutnya, halaman 3. Halaman 3 sudah dibuka, halaman 3. Deng 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 deng. Oke, di halaman 3, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi terakhir. Coba, Mister akan minta untuk membaca, yang lain menyimak. Tolong yang lain di-mute dulu, yang masih belum di-mute. Oke. Coba dibaca dulu. Mutiara dibaca yang baris paling atas. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi terakhir. Dia dibaca Mutiara. Yang lain mendengarkan, ya. Nanti Mister akan suruh neruskan tuh. Oke. Mutiara. Silakan Mutiara. Ya, Nabi. Tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. SAW-nya itu Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Terus? Ya. Nabi Muhammad mengajarkan akhlak terpuji kepada umatnya. Anak muslim harus meneladani akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alaihi Wasallam. Terus? Anak muslim harus berperilaku terpuji. Nah, di situ kita sudah cukup, Mutiara. Terima kasih. Oke. Jadi kita tahu Nabi itu jumlahnya ada banyak sekali. Ada banyak sekali. Jadi Nabi itu banyak sekali. Tetapi yang harus kita ketahui kalau dalam agama Islam itu 25. Ada 25 Nabi yang hendaknya kita ketahui. Yang pertama Nabi siapa? Ada yang tahu? Nabi yang paling pertama diutus yaitu Nabi Adam alaihi salam. Dan yang terakhir adalah siapa? Yang terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Setelah Nabi Muhammad ada Nabi lagi enggak? Enggak. Tidak ada, ya. Tidak ada, belum ada Nabi, tidak ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Nabi Muhammad itu teladan. Tahu teladan enggak, friend? Ada yang tahu teladan? Teladan itu apa? Contoh yang baik. Itu namanya teladan. Loh, apa yang harus kita teladani dari Nabi Muhammad? Semua sikap baik Nabi Muhammad. Apa saja nanti akan kita bahas. Tetapi secara Mister jelaskan, pastinya yang dilakukan oleh Nabi adalah hal-hal yang terpuji yang harus kita contoh. Seperti contoh kalau bicara dengan perkataan yang lembut, perkataan yang bagus, sopan. Kalau Nabi Muhammad sedang makan, itu menggunakan tangan kanan, sebelumnya berdoa. Kalau mau tidur, Nabi Muhammad berwudu dulu mungkin. Seperti itu kita contoh. Karena apa? Nabi ini adalah teladan paling utama. Kalau kita meniru Nabi Muhammad, kita
terapkan dalam kehidupan kita, kita akan jadi umat yang baik, yaitu anak-anak yang soleh dan solihah. Ya, gitu ya. Oke, kemudian akhlak terpuji. Akhlak terpuji itu apa? Perilaku yang baik. Namanya akhlak terpuji. Kalau bahasa Arabnya namanya akhlakul mahmudah. Apa akhlakul mahmudah? Mahmudah. Coba ditirukan. 1, 2, 3. Mahmudah. Mahmudah. Ya, akhlak mahmudah itu akhlak yang terpuji. Lawannya akhlak terpuji adalah akhlak terapa? Tercela. Ya, lawannya terpuji ya tercela, ya, tercela. Lawannya terpuji yaitu tercela. Nah, tercela bahasa Arabnya apa? Sayyi'ah. Apa? Sayyi'ah. Akhlaku sayyi'ah. Kalau bagus tadi mahmudah, kalau tercela sayyi'ah. Apa? Sayyi'ah itu tercela. Kalau yang bagus namanya mahmudah. Ya. Oke. Kemudian apa yang harus kita cari tahu? Nah, coba dibaca selanjutnya. Agna dibaca. Ayo mencari tahu. Jangan mencari tempe ya. Itu suruh cari tahu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan akhlak terpuji dari mulai bangun tidur sampai akan tidur kembali. Agar kamu mengetahui beberapa di antaranya, ayo bertanyalah kepada orang tua atau saudaramu. Tanyakan hal-hal berikut ini. 1. Akhlak terpuji kepada teman. 2. Akhlak terpuji kepada guru. Oke, stop. Terima kasih Agna sudah membacakan. Nah, friends, jadi Nabi Muhammad itu teladannya nggak cuma waktu tertentu, tapi semua yang dilakukan oleh Nabi ini akan menjadi teladan karena beliau adalah uswatun hasanah. Karena beliau adalah uswatun hasanah, contoh yang baik. Maka apa saja yang akan kita tiru? Nah, kalau di sini suruh tanya sama orang tua dan saudaramu. Nah, kita akan bahas saja. Kira-kira akhlak terpuji kepada teman. Ini Mister akan tunjuk ya. Yang enggak bisa tunjuk tolong tidak menjawab. Oke. Apa yang kamu ketahui kapten? Kapten ada kapten? Oke, kapten. Akhlak terpuji kepada teman itu contohnya apa, kapten? Apa akhlak kapten akhlak terpuji? Menolong teman. Menolong teman. Bagus ya, termasuk ya. Oke. Terima kasih kapten. Selanjutnya Amira, kira-kira akhlak terpuji kepada guru itu seperti apa, Amira? Amira, akhlak terpuji kepada guru kira-kira ngapain ya, Amira? Kita sama guru kita gimana? Yang bagus. Amira? Sama guru kita gimana? Menghormati. Oke, bagus ya. Mister mau tanya lagi ya. Coba Intan. Intan, akhlak terpuji kepada teman kira-kira apa lagi Intan? Selain yang tadi menolong. Bantu teman. Apa? Coba diulangi, Mister belum dengar jelas. Apa Intan? Halo Intan. Ya Intan gimana? Membantu teman. Membantu teman ya,
Membantu. Oke. Mister, halaman berapa? Masih halaman 3 ya. Halaman 3. Masih di ayo mencari tahu ya. Ditulis, Mister. Enggak perlu ya. Kita tebak-tebakan gini saja. Oke, selanjutnya Karina, coba akhlak terpuji kepada guru apa Karina selain tadi menghormati? Apa? Akhlak terpuji kepada guru selain tadi menghormati apa? Apa? Nggak tahu. Ketika diajar mendengarkan dan mencermati. Ya, jadi friends, akhlak atau sikap baik kita kepada teman. Yang pertama, bila berjanji kita menepati. Kalau janji sama teman ditepati. Terus kalau teman butuh pertolongan, kita tolong. Terus kalau ada teman yang sedang terkena musibah, maka kita mendoakan dan menghibur. Ya, membantu boleh. Kalau teman kita sedang bergembira, kita juga ikut bergembira. Seperti itu termasuk akhlak yang mulia juga terhadap teman. Tidak mengejek, ya, tidak pilih-pilih teman, ya. Ya, seperti itu. Kalau dengan guru, ketika diajar mendengarkan, berkata sopan, menghormati, mengerjakan PR tepat waktu, mengerjakan tugas dengan baik. Itu juga termasuk dari sikap terpuji atau akhlak mahmudah kepada guru. Oke, kita akan masuk ke materi ya. A. Kejujuran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba dibaca. Finda coba dibaca untuk kejujuran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Finda ada? Oke, dibaca ya. Salah satu ayo Finda. Ayo Finda. Ayo Finda, dibaca. Salah satu akhlak terpuji. Satu akhlak terpuji Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang harus kita oleh setiap Muslim yang dengan jujur, terus lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, Oke, sudah halaman 3 ya, sudah Finda, terima kasih. Oke, Finda tadi sudah membaca
Dinda tadi sudah membaca untuk kejujuran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Salah satu akhlak terpuji Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang harus kita teladani seorang Muslim adalah jujur ya. Sikap apa? Ya, kenapa? Halo, siapa tadi yang manggil Mister? Ada apa? Mister, kok Zoom-nya mati? Tidak, ini Mister masih nyambung terus. Mungkin anu ya, koneksinya. Tadi punya. Oh ya. Oke. Jadi kita akan belajar tentang sikap jujur. Apa itu jujur? Ada yang tahu? Lurus hati. Hatinya lurus. Hatinya lurus itu gimana? Artinya tidak berbohong. Kalau kita bermain tidak curang. Dan berkata apa adanya. Kita mengatakan sesuatu sesuai kenyataannya. Ya, sesuai dengan kenyataannya. Oke. Jadi lawan dari bohong itu apa? Lawan dari jujur, yaitu bohong. Ya. Lawan dari jujur yaitu bohong. Kemudian berbohong adalah termasuk akhlak tercela. Kalau ada tercela kita harus hindari. Begitu ya, friends? Ya. Sudah paham berarti ya tentang kejujuran, yaitu kita harus berkata apa adanya. Kalau seumpamanya ada kejadian suatu ketika kita sedang main bola. Main bola tidak sengaja bolanya tertendang terus mengenai kaca rumah. Akhirnya kacanya gimana kalau kena bola? Pecah. Setelah kacanya pecah, kebetulan ayah dan ibu sedang tidak di rumah. Kita sedang di rumah sendiri, tapi kita memecahkan kaca. Terus apa yang akan kalian lakukan? Apakah nanti akan kalian bilang kepada orang tua kalian, itu tadi ada kucing. Kucingnya tadi nabrak kaca terus akhirnya kacanya pecah. Atau kalian mau jujur, mohon maaf ayah ibu, tadi saya main bola nggak sengaja kena kaca gitu. Jadi itu harusnya kita jujur, tanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Tadi nggak sengaja ayah ibu aku yang memecahkan. Jangan kalian bohong. Itu tadi ada kucing atau tiba-tiba pecah sendiri. Ayah ibu, aku nggak tahu loh. Aku seharian di kamar terus kok. Apa kayak gitu kalian? Itu namanya bohong. Kalau bohong itu berdosa. Kalau berdosa masuk neraka. Tempatnya enak atau tidak neraka? Enggak enak ya, isinya cuma api lah. Enak loh Mister, kita bawa daging ke sana terus nanti dibakar biar matang dagingnya. Apa kayak gitu? Ya enggak bisa ya. Neraka itu tempatnya siksa. Semoga kita semua tidak ada yang masuk neraka ya. Kita semua jadi anak yang soleh dan solihah. Oke ya. Oke. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu jujur. Jujur itu dalam apa? Perkataan dan perbuatan. Jangan cuma ngomong tok, tapi perbuatannya juga harus jujur. Contoh perbuatan jujur apa? Ada yang tahu? Tempe, ikan goreng, ayam, apa? Contoh jujur dalam perbuatan apa? Ada yang tahu enggak? Kata bahasanya. Perbuatan, kalau perkataan kan ngomong, kalau ini perbuatan. Perbuatan berarti, aduh ada yang tahu enggak? Ayo. Tedot.
Kalau mengerjakan tugas atau mengerjakan ulangan tidak menyontek. Itu namanya jujur perbuatan. Itu ya. Terus sebaliknya Nabi Muhammad melarang kita untuk berbohong ya. Walaupun berbohong itu kadang-kadang orang itu mengira itu aman, tapi tidak seperti itu ya. Bohong itu akan menjadikan kita terus-menerus dalam kebohongan. Seumpamanya kita bohong 1 kali. Akhirnya apa? Untuk menutupi kebohongan itu kita akan bohong lagi. Akhirnya bohong lagi. Lama-lama dia jadi gemar berbohong. Coba, kalian pernah lihat enggak ada film Upin dan Ipin? Pernah lihat film Upin dan Ipin? Waktu mereka main drama, ada Jarjit yang dia bohong. Jarjit bohong, tolong, ada serigala, tolong. Akhirnya apa? Upin dan Ipin mau menolong. Sampai di sana ternyata tidak ada serigala. Lah, dia bohong. Oh, Jarjit. Akhirnya apa? Jarjit ketawa-ketawa. Dia udah bohong, berhasil. Akhirnya yang kedua kali bohong lagi. Teriak-teriak lagi. Tolong, ada serigala. Akhirnya apa? Ditolong lagi. Ternyata bohong kedua kali. Terus yang ketiga kalinya beneran ada serigala datang. Serigalanya datang. Deng. Serigalanya makan, dombanya dimakan semua. Tapi dia teriak-teriak, tolong. Tidak ada yang percaya. Karena apa? 2 kali sudah bohong. Maka itu jangan jadi pembohong. Biar kita dipercaya sama orang. Kalau kita suka berbohong, nggak mungkin dipercaya sama orang. Seperti itu ya. Akhirnya apa? Rugi sendiri. Karena berbohong. Oke. Ada pertanyaan sebelum Mister tutup Zoom kita pada pagi hari ini? Paham ya? Kita belajar tentang akhlak terpuji, akhlak mahmudah, lawannya akhlak sayyi'ah. Akhlak terpuji itu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir atau uswatun hasanah. Nah, kita belajar tentang jujur, lawannya jujur bohong. Nah, itu aja. Ingat-ingat dipraktekkan setiap hari ya, jangan sampai kita bohong. Kepada siapa saja? Pada siapapun, adik, kakak, kepada siapapun jangan sampai bohong. Itu ya, friends. Mungkin itu saja untuk Zoom Mister pada pagi hari ini ya. Hari ini tidak ada tugas ya. Tidak ada tugas atau belum ada tugas. Untuk tugasnya akan Mister sampaikan nanti kalau sudah ada tugasnya. Itu saja yang dapat Mister sampaikan. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Sebelum kita tutup kita berdoa terlebih dahulu. Duduk yang rapi, bagus. Duduk yang cantik, duduk yang ganteng, duduk yang rapi, duduk yang tenang, duduk yang sopan. Kita akan berdoa. Are you ready, friends? 1, 2, 3, 4, 5. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo warzuqna tiba'ah. Wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.